Larangan berdusta. An Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan man kanat fihi khalsatun minhunna kanat fihi khalsatun min nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddasa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Nabi bersabda, 4 hal yang barang siapa ada padanya maka ia benar-benar orang yang munafik, dan barang siapa yang padanya ada salah satunya berarti ia memiliki salah satu sifat kemunafikan sehingga ia meninggalkannya. Yang jika dipercaya ia berkhianat, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika berselisih ia berlaku jahat. Muttafaqun alaih. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Al-Isra 36. Ketahuilah bahwa dusta termasuk penyakit paling berbahaya yang melanda masyarakat dan termasuk perilaku buruk yang sangat berbahaya. Sungguh tidak akan tercipta masyarakat harmonis yang pergaulannya dilandasi dengan kedustaan. Dusta termasuk sifat-sifat orang munafik, sebagaimana disebutkan di dalam hadis di atas. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, sesungguhnya orang yang berdusta itu berdusta karena menggampangkan dirinya terhadap kedustaan. Oleh karena itu, dusta sangat jauh dari tabiat seorang mukmin. Pernah dikatakan kepada Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin menjadi pengecut? Beliau menjawab, ya. Ditanyakan lagi kepadanya, mungkinkah seorang mukmin menjadi kikir? Beliau menjawab, ya. Ditanyakan lagi kepadanya, mungkinkah seorang mukmin menjadi pendusta? Beliau menjawab, tidak. Sifat yang paling dibenci Rasulullah adalah dusta. Aisyah berkata, tidak ada akhlak yang lebih dibenci oleh Rasulullah daripada dusta. Pernah ada seorang laki-laki yang berbicara di hadapan Nabi disertai kedustaan, maka beliau tetap merasa tidak suka terhadap dirinya sampai diketahui bahwa orang itu telah bertaubat. Jika manusia menghindari kedustaan karena dampak buruknya terhadap pribadi dan masyarakat, maka para malaikat pun menghindari kebusukannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza kadzabal 'abdu taba'ada 'anhul malaku milan min natani ma ja'a bihi. Jika seorang hamba berdusta, maka malaikat akan menjauhi dirinya 1 mil karena busuknya apa yang dilakukannya itu. Dusta adalah dusta, baik itu canda maupun sungguhan, baik terhadap anak kecil maupun terhadap orang dewasa. Dalam sebuah hadis disebutkan, qala li sabiyyi haka summa lam yu'tihi fahiya kadzbah. Jika berkata seseorang kepada anak kecil, kemarilah, lalu ia tidak memberinya, maka berarti ini suatu kedustaan. Dusta yang paling besar adalah berdusta atas nama Allah. Disebutkan dalam firman-Nya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Al-An'am 93. Dalam ayat lain disebutkan, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah. Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Hud 18.
adalah ancaman dahsyat bagi yang berdusta atas nama Rasulullah. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Al-Fudail berkata, tidak ada potongan daging yang lebih dicintai Allah daripada lisan jika itu jujur, dan tidak ada potongan daging yang lebih dibenci Allah daripada lisan jika itu dusta.